Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini, masih dalam rangka pembelajaran online ya, pembelajaran daring, pembelajaran via YouTube, pembelajaran melalui video ya. Jadi mudah-mudahan kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini, dan mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi mudah-mudahan juga kalian bisa memahami apa yang Pak Mus sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi untuk kalian simak baik-baik video ini agar supaya kalian bisa memahami materi ini, sehingga nanti pada akhirnya bisa mengerjakan dengan baik dan mengerjakan pelanggaran dengan baik juga. Dan yang paling pasti tentunya nanti akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Anak-anak sekalian, kita langsung saja masuk ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Karena kita kemarin sudah menyelesaikan pembelajaran 2, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, di sini masih menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk diagram. Jadi ini sering kali kita bahas ya, menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk diagram. Apa tujuannya membentuk diagram itu? Agar supaya kita mudah mengingat informasi penting yang ada dalam teks. Jadi kita membaca itu kan tujuannya yang pertama untuk menemukan informasi ya, untuk menemukan informasi yang ada dalam bacaan tadi. Nah, untuk lebih mudah untuk mengingat informasi tadi itu, makanya kita perlu membuat dalam teks dalam bentuk diagram tadi, dalam bentuk diagram. Jadi kita praktekkan ya nanti ya, sama seperti pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk untuk menentukan membuat diagram, mari kita baca teks eksplanasi berikut dengan seksama. Penemuan lampu lalu lintas. Saat menyeberangi jalan raya, kita perlu memperhatikan nyala lampu lalu lintas. Lalu, lampu lalu lintas berfungsi mengatur arus kendaraan di jalan raya. Lampu tersebut sangat bermanfaat untuk menghindarkan pengguna jalan dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ditemukan pada tahun 1923 oleh Gareth Augustus Morgan. Penemuan tersebut didasari sering terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Lanjut, prinsip kerja lalu lintas diciptakan Morgan adalah disusunnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Setiap lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung dengan sumber energi. Jika ada salah satu komponen yang rusak, komponen lain masih tetap berfungsi tanpa gangguan. Tujuan Morgan sangatlah mulia. Morgan menciptakan lampu lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan. Tanpa lampu lalu lintas, jalan raya akan ramai dan tidak teratur. Akibatnya akan terjadi banyak kecelakaan yang dapat membahayakan para pengguna jalan. Nah, karena itu penemuan Morgan merupakan penemuan yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, ini adalah teksnya. Kemudian kita buat diagram alirnya. Untuk paragraf yang pertama, topik masalahnya itu penemuan lampu lalu lintas. Untuk paragraf kedua yaitu uraian penjelas prinsip kerja lalu lintas. Untuk paragraf ketiga, kesimpulan dan pendapat pribadi pengarang yaitu lampu lintas diciptakan untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Karena ada 3 paragraf tadi ya. Nah, ini diagram alirnya seperti ini. Terus kita coba sekarang merancang rangkaian lampu lalu lintas. Mungkin anak-anak sekalian pernah melihat lampu lalu lintas ya, kalau kita masuk ke jalan-jalan ke kota biasanya ya, di Provinsi atau di Pekanbaru ya. Itu biasanya ketika ada perempatan jalan ada lampu lalu lintas ya, ada warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Ayo kita perhatikan contoh gambar rancangan rangkaian lampu lalu lintas. Nah, ini ada 3 lampunya ya. Ini bisa diberi warna, warna merah, warna kuning, warna hijau. Nah, di sini ada saklar-saklarnya. Saklar-saklarnya bertujuan untuk menghidupkan salah satu lampunya ini. Kalau misalnya kita hidupkan yang ini berarti lampu yang ini nyala. Kalau kita hidupkan yang ini berarti lampu yang ini nyala. Kalau yang kita hidupkan yang ini berarti lampu yang bawah ini nyala.
Ini seperti ini rancangannya. Terus kemudian sekarang percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas. Nah, ini kita ada gambarnya nih ya, membuat gambar. Di sini terbuat dari kardus. Kemudian di sini ada diberi cat warna merah untuk tepi-tepinya, atau mungkin bisa diganti dengan kertas origami ya yang berwarna merah. Kemudian yang di sini warna hijau, ini sebenarnya warna kuning di sini. Kemudian ini warna hijau. Kita membuat laporan percobaan. Nah, kita anggap sudah membuat rangkaian lampu lalu lintas. Jadi kalian di rumah bisa mempraktekannya dengan membuat lampu lalu lintas seperti ini bentuknya ya. Rangkaiannya seperti ini, kemudian bentuknya seperti ini. Nah, ini saklarnya, ini baterainya. Jadi ketika kalian hidupkan yang di sini, kalau ini warna merah berarti yang hidup warna merah, kalau yang kita hidupkan berarti yang hidup warna kuning, kalau yang kita hidupkan berarti warna hijau. Nah, sekarang kita buat laporan percobaannya. Nama percobaannya itu rangkaian lampu lalu lintas. Tujuan percobaannya yaitu membuat rangkaian lampu lalu lintas. Bahan dan alatnya itu baterai 9 volt 1 buah, yang kedua soket baterai, lampu pijar kecil 3 buah, fitting lampu pijar kecil 3 buah, kabel sepanjang 40 cm 9 buah, saklar kecil 3 buah, pola kotak lampu lalu lintas, kardus bekas tebal, kertas mika warna merah, kertas mika warna kuning, kertas mika warna hijau, double tape untuk melengketkan, penggaris, gunting, cutter, lem, tembak. Langkah kerja yaitu memotong pola kotak lampu lalu lintas, menempelkan pola kotak lampu lalu lintas pada kardus bekas menggunakan double tape. Yaitu yang ketiga, memotong kardus bekas sesuai pola, menempelkan kardus yang sudah dipotong membentuk kerangka kotak lampu lalu lintas, memberi lem di setiap tepi lubang pada salah satu sisi bagian depan kotak lampu lalu lintas, memasang potongan kertas mika menutupi setiap lubang paling atas ditutup kertas mika merah, lubang tengah ditutup kertas mika kuning, dan lubang paling bawah ditutup kertas mika hijau. Yang ketujuh, memotong pola dudukan lampu, melipat potongan pola dudukan lampu membentuk corong dan merekatkan dengan lem, memasang masing-masing lampu pada fitting lampu, mengupas kulit bagian ujung setiap kabel, memasang 2 buah kabel pada ujung fitting dan mengulangi pada lampu yang lain, memasang ketiga lampu yang sudah dipasangi kabel ke dudukan lampu, menempelkan semua dudukan pada bagian depan kotak lampu lalu lintas, menempelkan bagian depan kotak lampu lalu lintas pada kerangka kotak lampu lalu lintas, memasukkan ke-6 kabel yang dihubungkan pada fitting lampu ke lubang pada potongan kardus bagian belakang kotak lampu lalu lintas, memasang bagian belakang kotak lampu lalu lintas dan kerangka kotak lampu lalu lintas. Yang ke-17, menghubungkan salah satu ujung kabel dari fitting lampu dengan salah satu ujung saklar. Kita pastikan satu kabel terhubung dengan satu saklar. 18, memasang kabel pada ujung setiap saklar yang lain, menghubungkan ketiga kabel pada saklar dengan kutub positif dan baterai, mengambil kabel yang tersisa dari setiap lampu, menghubungkan kabel tersebut dengan kutub negatif baterai. Yang ke-21 yang terakhir, menyalakan setiap saklar secara bergantian dan mengamati hal-hal yang terjadi. Nah, ini langkah-langkahnya sudah. Sekarang hasil percobaannya, lampu dapat menyala saat saklar dalam posisi on dan mati saat pada posisi off. Saklar posisi off ya. Kesimpulannya, rangkaian lampu lalu lintas menggunakan rangkaian listrik paralel, lampu menyala saat saklar dalam posisi on dan padam saat saklar pada posisi off. Nah, ini hasil percobaannya. Sekarang membuat peta pikiran tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik, kalian sudah belajar kemarin rangkaian listrik ya, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, kemudian membuat rangkaian untuk lampu lalu lintas. Nah, sekarang rangkaian listriknya, hal yang sudah saya ketahui. Apa saja yang sudah diketahui?
Yang pertama, rangkaian listrik terdiri atas sumber energi listrik, konduktor, dan alat listrik. Nah, ya. Mari sudah kita bahas semuanya nih, mengenai sumber energi listrik itu apa, konduktor itu apa, dan alat listrik itu apa saja. Yang kedua, rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian seri dan paralel. Ini ada dua ini. Ada lagi satu rangkaian campuran namanya, yaitu campuran dari seri dan paralel. Yang jelas terbagi menjadi dua, ada seri, ada paralel. Kemudian yang ketiga, cara membuat rangkaian seri dan paralel. Ini yang sudah diketahui. Nah, kita sudah belajar. Hal yang ingin saya ketahui, membuat rangkaian listrik yang lain seperti apa. Hal yang sudah saya pelajari yaitu membuat rangkaian seri, membuat rangkaian paralel, membuat rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Nah, ini adalah peta pikiran tentang rangkaian listrik. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran 3 ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kalian kerjakan tugas yang ada di buku tema, terus kemudian nanti diunggah di Classroom, dikirim ke Pak Mus, nanti Pak Mus bisa memeriksanya. Kemudian kalian akan mendapatkan nilai keterampilan kalian dalam mengerjakan tugas ya. Jadi cukup dulu, ini saja yang bisa Pak Mus sampaikan. Kita jumpa lagi ke materi video berikutnya, yaitu materi video pembelajaran 4. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, selamat semoga sehat selalu. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.